mamah biak. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 20 adalah yang D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberi kesehatan, amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas SKP Tenaga Pendidik untuk SD, SMP, dan SMA, yaitu materi IPA Sistem Pencernaan. Oke, mari kita belajar bersama. Yuk. Oke teman-teman, langsung saja ke soal yang pertama. Organ pencernaan lambung menghasilkan asam lambung yang berfungsi untuk A. Membantu mencerna makanan yang menjadi partikel yang lebih kecil. B. Membantu pergerakan makanan melalui lambung. C. Memecah makanan secara kimiawi. D. Membunuh bakteri dalam makanan. Atau E. Membantu kerja enzim pada usus halus. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Penjelasan. Asam lambung berfungsi mematikan bakteri yang terdapat dalam makanan, kemudian mengubah sifat protein dan mengaktifkan pepsin. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang D. Oke, lanjut soal nomor 2. Makanan akan mengalami pencernaan selama dalam saluran pencernaan. Tetapi dalam organ tertentu, makanan tidak mengalami baik secara mekanik maupun kimia. Organ tersebut adalah A. Mulut, B. Duodenum, C. Esophagus, D. Ileum, atau E. Ventriculus. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Esophagus. Penjelasannya, kerongkongan atau esophagus merupakan saluran panjang dan tipis sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut ke lambung. Pada kerongkongan atau esophagus tidak terjadi proses pencernaan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang C. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Berikut ini proses pencernaan yang berlangsung dalam lambung, kecuali berarti yang tidak. A. Amilum berubah menjadi fruktosa oleh enzim pitalin. B. Karsiogen akan berubah menjadi kasein oleh enzim renin. C. Protein menjadi peptida oleh enzim pepsin. D. Kasein akan digumbalkan oleh ion Ca+. E. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah A. Penjelasannya, amilum berubah menjadi fruktosa oleh enzim pitalin, terjadi di mulut oleh air liur. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang A. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu jejunum, duodenum, dan ileum. Proses penyerapan bahan makanan terjadi di bagian A. Duodenum dan jejunum, B. Jejunum, D. Duodenum dan ileum, D. Ileum, atau E. Jejunum dan ileum. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Ileum. Penjelasannya, di dalam ileum terdapat banyak lipatan dan lekukan yang disebut
dengan villi atau jonjot usus. Villi berfungsi memperluas permukaan usus sehingga proses terjadinya penyerapan zat makanan akan lebih sempurna. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Zat-zat makanan berikut akan diserap oleh pembuluh-pembuluh darah kapiler dalam villi atau jonjot usus halus menuju ke hati melalui vena porta, kecuali A. Glukosa, B. Mineral, C. Asam amino, D. Air, atau E. Protein gliserol. Oke, kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat adalah yang E, protein gliserol. Penjelasannya, zat makanan berupa glukosa, asam amino, vitamin, mineral, dan air akan diserap oleh kapiler dalam villi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang E. Oke, langsung saja ke soal yang ke-6. Zat makanan yang menghasilkan energi tertinggi untuk satuan berat yang sama adalah A. Protein, B. Karbohidrat, C. Vitamin, D. Lemak, atau E. Serat kasar. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah D. Lemak. Penjelasannya, penghasil energi utama bagi tubuh manusia adalah lemak. Lemak terdapat pada makanan jika dihidrolisis akan menghasilkan 2 unit bahan sederhana, yaitu asam lemak dan gliserol. Sedangkan karbohidrat hanya menghasilkan 1 unit senyawa, yaitu senyawa glukosa. Begitu juga dengan protein hanya menghasilkan 1 senyawa, yaitu asam amino. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Tidak semua zat-zat yang terdapat dalam bahan makanan akan mengalami pencernaan. Zat berikut apabila terdapat dalam bahan makanan tidak akan mengalami pencernaan adalah A. Amilum, B. Vitamin, C. Lemak, D. Karbohidrat, atau E. Protein. Oke, kita lihat pembahasannya. Jawaban adalah yang B. Vitamin. Zat-zat makanan yang mengalami proses pencernaan adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Sebaliknya, vitamin, unsur-unsur mineral, dan air tidak mengalami pencernaan oleh enzim. Vitamin, unsur-unsur mineral, dan air langsung bisa diakses oleh darah di usus halus tanpa pencernaan kimiawi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Selain merupakan penyusun enzim, protein juga berfungsi dalam A. Penimbunan lemak, B. Merusak zat yang bersifat racun, C. Memelihara tekanan osmosis darah, D. Menjaga keseimbangan energi, atau E. Sebagai sumber energi pokok. Oke, kita lihat pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Merusak zat yang bersifat racun. Penjelasannya, salah satu fungsi protein adalah membantu mengatur kemampuan tubuh mendetoksifikasi atau menawar racun zat-zat asing, yaitu protein glukobin, presiptin, dan lain-lain. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Pada saluran pencernaan,
protein akan dipecah menjadi senyawa yang disebut A. Vitamin, B. Asam amino, C. Glukosa, D. Asam lemak, atau E. Kolesterol. Oke, kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat adalah yang B. Asam amino. Penjelasannya, setelah melalui berbagai tahap, protein mengalami beberapa perubahan, dan tahap terakhir yaitu perubahan dari polipeptida kecil dengan bantuan peptidase berubah menjadi asam amino. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang B. Oke, langsung saja ke soal yang 10. Makanan yang seimbang adalah makanan yang mengandung A. Sodium klorida, susu, vitamin, karbohidrat, lemak, protein, dan makanan kasar. B. Vitamin, mineral, glukosa, lemak, air, dan makanan kasar. C. Vitamin, mineral, karbohidrat, makanan tanpa lemak, protein, air, dan makanan kasar. D. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, serat nabati, dan air. Atau E. Karbohidrat, lemak, protein, dan serat nabati. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Pembahasan, makanan seimbang adalah makanan yang mengandung apa yang diperlukan oleh tubuh. Makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia yaitu makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, air, dan serat nabati. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang D. Oke, lanjut soal 11. Fungsi hati berikut yang berkaitan dengan fungsi pencernaan makanan adalah A. Menetralkan racun, B. Menghasilkan empedu, C. Menghasilkan sel darah, D. Menyimpan zat makanan, atau E. Menghancurkan eritrosit tua. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Menghasilkan empedu. Penjelasannya, meskipun hati bukan salah satu organ pencernaan, tetapi hati dapat mensekresi empedu. Empedu menghasilkan garam empedu yang memegang peranan penting dalam pencernaan lemak. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 11 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor 12. Proses pencernaan yang terjadi di mulut berlangsung secara mekanik dan kimiawi dengan menggunakan enzim sebagai katalisatornya. Zat yang diubah di dalam mulut dengan perantara enzim adalah A. Protein, B. Mineral, C. Lemak, D. Vitamin, atau E. Karbohidrat. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang E. Karbohidrat. Penjelasannya, air liur mengandung enzim pitalin atau amilase yang akan mengubah amilum atau polisakarida menjadi maltosa. Salah satu dari 4 kelompok kimia karbohidrat yang meliputi 1 monosakarida, 2 disakarida, 3 oligosakarida, dan yang terakhir polisakarida. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 12 adalah yang E. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor 13. Organ-organ pada sistem pencernaan makanan manusia dapat dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berikut ini organ yang merupakan saluran pencernaan sekaligus kelenjar pencernaan adalah
A. Pankreas dan hati. B. Pankreas dan usus halus. C. Lambung dan hati. D. Lambung dan usus halus. Atau E. Usus halus dan hati. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Lambung dan usus halus. Penjelasannya, saluran pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kelenjar pencernaan manusia terdiri dari air liur, lambung, pankreas, hati, dan usus halus. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 13 adalah yang D. Lambung dan usus halus. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor 14. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas akan masuk ke duodenum atau usus 12 jari melalui A. Darah, B. Pembuluh darah, C. Pembuluh limfa, D. Kerongkongan atau esofagus, atau E. Saluran pankreas. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Darah. Penjelasannya, jika isi lambung yang bersifat asam masuk ke dalam duodenum, sel-sel tertentu pada duodenum akan melepaskan hormon sekretin dan hormon kolisestokinin ke dalam darah. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 14 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 15. Hubungan yang benar antara organ, enzim, serta fungsinya dari pencernaan di bawah ini adalah A. Mulut pitalin amilum menghasilkan glukosa. B. Lambung pepsin protein menghasilkan glukosa. C. Pankreas lipase gliserol menghasilkan asam lemak. D. Usus 12 jari sukrase sukrosa menghasilkan asam amino. Atau E. Usus halus erepsin tripsinogen menghasilkan tripsin. Oke, kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Penjelasannya, limfase berfungsi menghidrolisis lemak menjadi campuran asam lemak dan monogliserida. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 15 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 16. Bagian lambung hewan memamah biak yang sama dengan lambung manusia adalah A. Abomasum, B. Omasum, C. rumen, D. ileum, atau E. retikulum. Pembahasannya, jawaban yang tepat adalah A. Abomasum. Penjelasannya, di dalam omasum, makanan dicerna secara mekanik kemudian masuk ke dalam abomasum yang berfungsi sama seperti lambung. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 16 adalah yang A. Abomasum. Oke, kita lanjut soal nomor 17. Peranan bakteri dan hewan ciliata yang terdapat dalam lambung hewan memamah biak adalah A. Mencerna selulosa karena menghasilkan enzim selulase. B. Membusukkan makanan dan menghasilkan asam amino. C. Menghasilkan asam amino dan vitamin. D. Menghasilkan asam laktat dan mencerna selulosa. Atau E. Membusukkan makanan dan menghasilkan vitamin. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah A. Mencerna selulosa karena menghasilkan enzim
selulase. Penjelasannya, dalam abomasum ini, makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri dan hewan ciliata. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 17 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor 18. Tembolok pada burung dara berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan sementara. Tembolok merupakan bagian dari A. Tenggorokan, B. Usus halus, C. Kerongkongan, D. Usus besar, atau E. Lambung. Kita ke pembahasan, jawaban yang tepat adalah yang C. Kerongkongan. Penjelasannya, makanan masuk dari mulut, kemudian menuju ke tembolok melalui kerongkongan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 18 adalah yang C. Kerongkongan. Soal selanjutnya, soal nomor 19. Seseorang mengalami gangguan pencernaan makanan dengan gejala sukar buang air besar. Gangguan ini disebabkan A. Makanannya kurang mengandung serat, B. Keracunan makanan, C. Kekurangan vitamin C, D. Infeksi kuman, atau E. Infeksi rongga tubuh. Kita ke pembahasan, jawaban yang tepat adalah yang A. Makanannya kurang mengandung serat. Penjelasannya, konstipasi berarti lambatnya pergerakan feses melalui usus besar. Penyebabnya adalah kebiasaan buang air yang tidak teratur dan kurangnya makanan yang berserat. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 19 adalah yang A. Oke, lanjut soal berikutnya, soal nomor 20. Hewan pemamah biak dapat mencerna selulosa karena adanya enzim selulase yang dihasilkan oleh A. Dinding rumen, B. Dinding omasum yang bersifat asam, C. Bakteri yang dihasilkan oleh retikulum, D. Bakteri dalam rumen dengan suasana basa atau alkalis, atau E. Dinding abomasum. Pembahasannya, jawaban yang tepat adalah yang D. Penjelasannya atau pembahasan, dalam sistem pencernaan pada hewan pemamah biak, makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri dan hewan ciliata yang bersimbiosis dengan hewan bermamah biak. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 20 adalah yang D. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.